Bayangkan, ada seorang ilmuwan yang melakukan sebuah penelitian. Penelitian yang ia lakukan bukan untuk mencari sensasi, bukan juga untuk melawan sistem, dan bahkan bukan untuk menyerang siapapun. Penelitiannya dilakukan di lembaga riset yang bergengsi, didanai oleh negara, dan juga diberi kepercayaan penuh untuk meneliti sebuah penemuan yang sedang diuji sebagai masa depan umat manusia. Namun, ketika hasil penelitiannya mulai menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan negara, ia malah disingkirkan dan dipecat dari pekerjaannya. Arpad Janos Pustai adalah seorang warga Inggris kelahiran Hungaria pada 8 September 1930. Namanya sudah terkenal di bidang biokimia dan nutrisi. Dalam karirnya, ia banyak meneliti protein tanaman dan keamanan pangan. Tidak hanya itu, dia juga sudah bekerja selama 36 tahun di Rowett Research Institute, yang merupakan lembaga riset nutrisi bergengsi di Aberdeen. Serta dia juga adalah pakar dalam bidang lektin tumbuhan, yang menulis 270 makalah dan 3 buku tentang subjek tersebut. Lektin secara singkatnya adalah sejenis protein pengikat karbohidrat yang ditemukan di hampir semua tumbuhan, yang tugasnya bertindak sebagai mekanisme pertahanan tanaman. Namun jika dikonsumsi manusia dalam jumlah yang besar, dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Pada akhir tahun 1990-an, Inggris dilanda ketakutan akibat penyakit sapi gila. Penyakit ini tidak disebabkan oleh bakteri ataupun virus, tapi oleh prion. Secara singkat, prion adalah protein yang rusak. Masalahnya, penyakit ini bisa ditularkan ke manusia dan akan selalu berakhir dengan kehilangan nyawa. Di saat itu, pemerintah sudah tahu adanya risiko tentang penyakit sapi gila ini. Akan tetapi mereka tetap mengatakan semuanya masih aman. Disitulah rakyat Inggris merasa dibohongi oleh otoritas. Untuk menenangkan publik, pemerintah lalu menunjuk Pustai memimpin satu proyek untuk menyusun model uji keamanan pangan GM, serta bukan untuk menentang GMO, melainkan untuk membuktikan bahwa klaim aman itu benar-benar berdiri di atas data. Secara sederhananya, GM bukan persilangan yang memanfaatkan variasi alami secara tradisional. Ini adalah pembedahan di level DNA. Sebuah gen akan dipilih, atau seringkali dari organisme lain, lalu disisipkan ke genom tanaman dengan teknik laboratorium. Contohnya adalah jagung BT, yang dibuat agar menghasilkan protein toksik bagi serangga. Dan yang paling terkenal adalah kedelai yang dimodifikasi agar tahan herbisida. Argumen ini mungkin terdengar logis. Jika gen yang dimasukkan aman, produknya pun pastilah aman. Akan tetapi, di sanalah Pustai mulai ragu. Bukan pada gen itu sendiri, melainkan pada proses yang menempatkan gen di lokasi DNA, yang tidak selalu dapat diprediksi. Pustai pun mulai melakukan penelitian yang didanai pemerintah, dengan tujuan menenangkan warga. Risetnya berfokus pada kentang yang dimodifikasi dengan lektin GNA, protein dari tanaman snowdrop yang telah lama dia teliti, dan dianggap relatif aman dalam batas tertentu. Kunci eksperimennya ada pada pembanding yang ketat. Tikus diberi makan yang disetarakan antara kalori dan proteinnya, lalu dibagi lagi. Yang pertama, ada yang makan kentang biasa atau bukan GM, dan tanpa tambahan lektin sebagai kontrol. Yang kedua, ada yang makan kentang biasa, tapi ditambahkan dengan lektin GNA dari luar. Dan yang ketiga, ada yang makan kentang GM yang memproduksi lektin dari dalam selnya sendiri. Jika lektin adalah masalahnya, maka efek buruknya seharusnya muncul pada kelompok kentang plus lektin. Jika tidak, maka pertanyaannya beralih ke cara gen itu dimasukkan. Dan hasilnya membuat para peneliti termasuk Pustai terdiam. Pada kelompok tikus kentang GM, jaringan usus tikus menunjukkan perubahan, yaitu penebalan dinding, serta adanya perubahan seluler, dan juga ada tanda gangguan pada sistem imun. Yang anehnya, pola ini tidak muncul pada kelompok tikus yang makan kentang biasa ditambah lektin. Kesimpulan Pustai yang disampaikan dengan hati-hati adalah bahwa proses rekayasa genetik dapat memunculkan efek biologis tak terduga, sehingga setiap produk GM perlu diuji secara spesifik dan mendalam, termasuk uji jangka panjang. Yang perlu dicatat, ia tidak pernah berkata semua GMO itu berbahaya. Malahan ia berkata, jangan mengeneralisasi semua keamanan pangan. Di saat ini, Pustai belum menyampaikan hasil eksperimennya ke publik karena masih melakukan penelitian yang lebih mendalam. Di tanggal 10 Agustus 1998, dengan izin dari lembaga tempat dia bekerja, dia muncul dalam sebuah program investigasi yang bernama World in Action, dengan episode berjudul Eat Up Your Genes. Di acara itu, Pustai diminta menjelaskan kekhawatirannya secara umum tentang pangan GM ini. Disitulah satu kalimat yang membuat dia viral keluar.
Ia berkata bahwa ia sendiri tidak akan memakan makanan GM yang belum diuji coba, dan publik tidak seharusnya dijadikan kelinci percobaan. Begitulah katanya. Akibatnya, telepon dari pihak pemerintah mulai berdering di mana-mana untuk meminta penjelasan. Media juga mulai memanas dan memberitakan tentang pernyataan ini. Politikus yang mendengar perkataan ini mulai gelisah, dan yang paling terkena dampaknya adalah industri pertanian yang mulai ketar-ketir. Di sini, pemerintah yang mendanai penelitiannya dengan tujuan untuk menenangkan warga menilai bahwa Pustai malah membuat warga semakin panik. Menariknya, dalam dua press release awal di tanggal 10 dan 11 Agustus, Institut Royd, tempat dia bekerja, sempat menguji risetnya dan memberi dukungan penuh adanya tes keamanan yang lebih ketat untuk makanan GM. Tapi tidak lama setelah itu, sikap institut berubah drastis. Pustai malah diskors, aksesnya ke laboratorium dicabut. Ia dilarang berbicara di depan publik, dan data risetnya dikunci. Dalam hitungan hari saja, narasi dari pihak institut bergeser. Dari yang awalnya uji keamanan perlu diperketat, menjadi penelitiannya cacat. Yang anehnya, sanggahan dari pihak institut ini seharusnya melalui kritik metodologi sains, tapi malahan kritik itu disalurkan lewat pernyataan publik, bukan dialog ilmiah terbuka yang memberi ruang replikasi independen. Tak lama, serangan reputasi terhadap dirinya menyusul. Metode penelitian dan motifnya dipertanyakan, serta statistiknya juga diperdebatkan. Ada beberapa kritik tentang penelitian ini yang memang pantas untuk dibahas dan dipertanyakan, seperti ukuran sampelnya terlalu sedikit, termasuk kentang bukan pakan ideal untuk tikus, dan durasi studinya dianggap kurang untuk statistik jangka panjang. Akan tetapi, sebelum orang yang bisa menyanggah atau berdialog secara ilmiah, dia malah dalam tanda kutip dihancurkan terlebih dahulu. Bagi banyak ilmuwan yang melihat langsung tentang kejadian ini, hal ini terasa seperti pesan sunyi namun tegas, yaitu kalian harus memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Jika tidak, karir kalian akan hancur. Di titik ini, banyak ilmuwan yang tidak mengenal Pustai mulai bertanya-tanya, kenapa dia dipecat secara terburu-buru, atau kenapa dia dilarang berbicara, dan bahkan kalau datanya benar-benar jelek, tinggal dibantah dengan riset yang lebih bagus bukan. Pada 12 Februari 1999, 21 ilmuwan internasional menerbitkan pernyataan tertulis bersama yang disebut Memorandum. Memorandum bukan jurnal, ataupun bukan laporan eksperimen. Ia adalah catatan resmi yang bersikap kolektif. Isinya sederhana namun berat, yang berisikan cara Pustai diperlakukan tidak sejalan dengan etika ilmiah. Datanya belum dibuktikan salah. Isu keamanan GM layak diuji lebih ketat dan transparan. Dengan satu dokumen ini, para ilmuwan mencatatkan ke sejarah bahwa ini bukan sekedar kesalahan dalam penelitian, melainkan persoalan kebebasan secara akademik. Namun sayangnya, apa yang dilakukan ke-21 ilmuwan ini tidak mengembalikan Pustai ke pekerjaannya di Royd. Karirnya sebagai ilmuwan berakhir. Akan tetapi, hal ini menyelamatkan reputasi moral Pustai. Ia tidak tercatat sebagai ilmuwan penipu, tapi sebagai ilmuwan yang diperlakukan secara tidak adil, serta memperkuat gerakan kehati-hatian terhadap GMO, terutama di Eropa. Label GMO menjadi norma. Uji keamanan dituntut lebih panjang dan lebih spesifik. Penelitiannya tidaklah menguap. Sebagian hasilnya terbit di jurnal medis ternama, walaupun masih diperdebatkan. Penelitian ini dianggap berbahaya karena bukan pada apa yang ditemukan, melainkan pada apa yang bisa terjadi jika temuan yang tak selaras diperlakukan dengan pembungkaman. Di sini akan muncul efek domino, di mana para peneliti lain akan memilih topik yang aman yang tidak akan menyenggol pihak manapun. Sains tetap berjalan, tetapi jalurnya menyempit. Pustai sendiri meninggal pada 17 Desember 2021. Dan Pustai ini bukanlah ilmuwan yang terakhir yang merasakan perlakuan pembungkaman ini. Tahun-tahun berikutnya, peneliti lain yang melaporkan tentang temuan bahaya GMO menghadapi tekanan yang serupa. Tapi hari ini, jika kita menengok kembali kisah ini, pelajarannya tidak hitam atau putih. Ia mengajarkan bahwa sains harus kuat, metode harus ketat, dan klaim harus diuji. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa cara kita memperlakukan keraguan menentukan apakah sains menjadi alat pencerahan atau malahan hanya sekedar stempel legitimasi. Pustai tidak menutup buku GMO. Ia membuka halaman yang sulit, dan halaman itu berkata sebuah memorandum yang tidak bisa disobek dari sejarah.